Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah badai pasti berlalu. Saudara, beberapa hari yang lalu saya berusaha untuk mencari tahu tentang penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya begitu kaget mendapatkan angka-angka yang begitu fantastis. Saudara, ada sekitar 3.366 yang positif. Cukup banyak, saudara. Dan ada 1.126 yang sembuh. Dan 123 yang meninggal. Saya katakan, saudara, angka ini sangat fantastis. Mengapa? Karena dalam kurun waktu 3 bulan saja telah mencapai 3.366. Ini masih Provinsi Sulawesi Selatan. Belum berbicara mengenai skala nasional. Pasti angkanya lebih banyak lagi, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah matahari ada waktunya." Ayat 3, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Apa yang saya mau katakan kepada saudara hari ini, yaitu bahwa di bawah matahari tidak ada sesuatu yang abadi. Di bawah matahari tidak ada sesuatu yang kekal. Bahkan di bawah alam semesta ini, bahkan semua alam semesta ini, tidak ada yang kekal. Artinya, saudaraku yang kekasih, bahwa ada waktu hal itu ada, dan ada waktu hal itu tidak ada. Jika kita hubungkan dengan kehidupan kita, saudara, maka ada kejadian atau peristiwa yang kita alami. Ada waktunya dia ada, dan kemudian ada waktunya dia akan berakhir. Khususnya pandemi corona, ada waktunya dia menyebar, tetapi ada waktunya juga dia akan berhenti. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel juga sedang menghadapi badai dari ular tedung ini. Saudara,
ketika mereka berjalan mengelilingi tanah Edom, mereka kemudian berkata-kata melawan Tuhan. Saudara, mereka sudah tidak tahan lagi di dalam perjalanan hidup mereka. Dan mereka mulai berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Mereka mulai bersungut-sungut tentang makanan dan minuman. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka mulai mempertanyakan pimpinan Tuhan. Seolah-olah mereka berkata bahwa Tuhan sudah salah memimpin mereka. Seperti terlihat dari apa yang mereka katakan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Mereka seakan-akan berkata bahwa Tuhan itu salah. Tuhan memimpin mereka untuk mati di padang gurun. Padahal itu bukan rencana Tuhan. Tuhan mau mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tidak tahan, mereka lupa akan janji Tuhan, dan mereka seolah-olah berkata bahwa Tuhan merencanakan yang jahat kepada mereka supaya mereka mati di padang gurun. Artinya mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemudian Tuhan izinkan badai dalam hidup mereka. Ular tedung, saudara, disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk memagut mereka. Dan apa yang terjadi akibat dari pagutan ular tedung yang sangat berbisa itu, membuat bangsa Israel banyak yang meninggal. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika badai itu terjadi di antara bangsa Israel, mereka kemudian datang kepada Musa. Lalu mereka menyatakan bahwa mereka telah berdosa. Dan kemudian Musa berdoa kepada mereka. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga yang ditaruh di atas sebuah tiang. Dan ketika mereka memandang kepada ular tembaga itu, maka mereka yang telah dipagut ular akan tetap hidup. Badai itu berhenti di antara bangsa Israel. Hari ini saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama belajar dari kisah hidup bangsa Israel untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di antara kita untuk menghentikan badai yang sedang saya dan saudara alami, khususnya badai pandemi corona ini. Nah, saudaraku yang kekasih, ada dua hal yang harus kita lakukan seperti yang bangsa Israel lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Saudara, yang pertama, yaitu kita harus menutup celah yang telah kita buka. Saudara, badai ular tedung yang mengakibatkan kematian bagi bangsa Israel itu diakibatkan oleh karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sendiri. Mereka telah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka telah bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur, mereka tidak percaya kepada pimpinan Tuhan di dalam hidup mereka. Itu tergambar di dalam ayat 7. Mereka berkata, kami telah berdosa. Mereka sadar bahwa badai yang mereka hadapi itu, yang telah mengakibatkan banyak kematian di antara mereka, itu karena dosa yang mereka perbuat.
Sebab mereka sadar bahwa selama ini tidak ada ular tedung yang memagut mereka. Sedang kita tahu saudara bahwa ular tedung itu ada di padang gurun, ada di sekitar mereka. Tetapi kita tidak menemukan saudara dalam kisah-kisah sebelumnya bahwa ada ular tedung yang mengakibatkan kematian bagi bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel berdosa, maka Tuhan mencabut akan perlindungan Tuhan itu, dan Tuhan memerintahkan ular tedung itu untuk memagut mereka. Jadi mereka sadar bahwa badai itu karena dosa-dosa mereka. Saudara, saya tidak berkata hari ini bahwa setiap badai itu karena dosa. Saya juga tidak berkata bahwa pandemi corona itu karena dosa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi saya sangat yakin bahwa di balik badai itu, di balik setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita kembali mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita sedang hidup kudus di hadapan Tuhan, ataukah kita sedang hidup di dalam keadaan yang berdosa? Saudara, tidak ada dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Mungkin saudara berkata bahwa saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Tetapi saya mau katakan hari ini, ketika engkau mulai bersungut-sungut, ketika engkau mulai tidak bersyukur, ketika engkau mulai tidak percaya kepada Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan, engkau bertanya kepada keberadaan Tuhan, mungkin di dalam keadaan pandemi corona ini, engkau berkata, Tuhan, mengapa kondisi saya seperti ini? Saudaraku yang kekasih, itu masuk ke dalam kategori dosa. Sebab apa saudara? Sebab kita sedang memperlakukan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak bisa menolong kita. Kita ragu, kita bimbang kepada Tuhan. Itu termasuk dosa, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, badai akan berlalu. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dan berkata kepada bangsa Israel ini, Tuhan, mungkin badai ini bukan karena kesalahan kami, tetapi kalau Tuhan mendapatkan ada dosa dalam hidup kami, kalau ada kesalahan yang kami perbuat, mari Tuhan koreksi, Tuhan ampuni kami. Saudara, itu artinya kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan untuk mengoreksi kita. Dan jikalau Tuhan mendapatkan ada dosa di dalam kehidupan kita, maka mari kita akui itu dan kita tinggalkan itu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudaraku, Tuhan itu setia dan adil. Pengampunannya tersedia buat kita. Jangan kita menyimpan dosa. Jangan kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Apalagi kita senang berada di sana, saudara. Itu kita sedang membuka pintu lebar-lebar. Kita sedang membuka pintu hidup kita lebar-lebar. Apa saja bisa masuk ke dalam hidup kita, saudara. Apa saja bisa menyerang kehidupan kita. Apa saja bisa melukai kita. Apa saja bisa menjatuhkan kita. Tetapi mari kita tutup celah itu dengan datang kepada Tuhan dan kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita akui itu dan kita tinggalkan itu. Sebab firman Tuhan berkata bahwa hidup kita adalah baitnya. Tuhan tidak mau tinggal di dalam bait yang kotor. Tuhan tidak mau hadir di dalam bait yang kotor. Dan saudara,
Dia mau tinggal di dalam bait-Nya yang kudus. Saudara, memang kita tidak dapat menghasilkan kekudusan. Kita tidak bisa menghasilkan kebenaran. Kekudusan dan kebenaran itu hanya bisa dihasilkan oleh Tuhan sendiri. Di mana Tuhan ada di dalam diri kita. Dan Tuhan sendiri yang akan membuat kita benar dan kudus. Tetapi setelah itu, saudara, kita harus berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dan ketika mereka bertobat dan Musa berdoa untuk mereka, ada solusi yang Tuhan berikan buat mereka. Dan ini adalah poin yang kedua. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah memandang kepada Yesus. Saudara, kisah ular tembaga ini, ayat 8 dan ayat 9, itu sangat paralel dengan Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yohanes sedang memakai peristiwa ular tembaga untuk menggambarkan Yesus yang ditinggikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika orang memandang kepada Yesus yang ditinggikan itu, maka orang itu akan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal ini, saudara, ketika kita memandang kepada Yesus, itu berarti kita percaya kepada Yesus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika bangsa Israel dipagut ular berbisa, dan kenyataannya mereka harus mati karena bisa daripada ular tedung itu. Tapi ketika Tuhan memberikan solusi, di mana Musa membuat ular tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang, dan mereka yang terpagut ular itu memandang kepada ular tembaga itu, maka mereka tetap hidup. Bisa ular tedung itu tidak mematikan mereka. Saudara, ini adalah gambaran yang pasti daripada Yesus Kristus. Bahwa ketika kita memandang kepada Yesus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Sengat maut itu tidak dapat mematikan kita. Mengapa? Karena Yesus sumber kehidupan yang sanggup untuk membuat kita tetap hidup dari sengatan maut itu. Nah, saudara, kalau Yesus bisa menyelamatkan kita dari maut ketika kita memandang Dia dan percaya kepada Dia, apalagi badai dalam kehidupan kita. Badai yang dialami oleh bangsa Israel itu berhenti ketika mereka memandang kepada ular tedung itu. Saya percaya hari ini, saudara, ketika saudara memandang dan percaya kepada Yesus, maka
saya sangat yakin bahwa badai apapun di dalam kehidupan kita akan berhenti. Saudara, mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, mengapa kita harus memandang Yesus dan percaya kepadanya? Karena Dia berkuasa atas alam semesta. Namanya ajaib. Karena di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Artinya segala kuasa yang ada di dalam alam semesta ini tunduk di dalam nama Yesus. Kuasa iblis pun tunduk di dalam nama Yesus. Itu berarti segala kekuatan alam, segala badai, bahkan pandemi virus corona ini, saudara, dengan kekuatan yang mematikan, saudara tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu sebabnya saudara, mari kita alihkan pandangan kita. Mungkin hari ini saudara sedang memandang diri saudara sendiri. Mungkin saudara berkata, saya masih bisa dapat hidup hari ini karena kekuatan saudara, karena saudara punya kekayaan, saudara punya uang, saudara masih muda, saudara punya pengalaman. Saudara, hari ini alihkanlah pandangan saudara dari diri saudara sendiri dan pandanglah Yesus dan percaya kepadanya, sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas badai kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya teringat dalam kisah Matius pasal yang ke-8 tentang bagaimana Yesus menenangkan badai di Danau Galilea. Suatu ketika Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberang Danau Galilea. Tetapi di dalam perjalanan mereka, di situ perahu murid-muridnya di tengah danau itu, perahu murid-muridnya dihantam oleh badai yang mengamuk. Saudara, perjalanan hidup dengan Yesus tidak selamanya aman. Tidak selamanya bagaikan jalan tol. Tidak selamanya selalu cerah. Ada saatnya saudara, Tuhan izinkan perjalanan kita berkelok-kelok, perjalanan hidup kita naik dan turun. Ada kalanya Tuhan izinkan mendung, ada kalanya Tuhan izinkan gelap, petir, hujan. Ada kalanya Tuhan izinkan saudara hal-hal yang menakutkan dalam hidup kita. Sekalipun ada Yesus dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, ketika badai itu datang menghantam perahu murid-muridnya, murid-muridnya berusaha saudara untuk dapat keluar dari badai itu. Mereka mendayung perahu itu, mereka berusaha agar mereka tidak tenggelam, tetapi badai itu terus mengamuk. Dan pada akhirnya mereka sadar ada Yesus bersama mereka. Dan kemudian mereka datang kepada Yesus dan mereka berseru, "Guru, tidakkah engkau tahu bahwa kita akan binasa?" Dan saudara, ketika mereka datang berseru kepada Yesus, artinya saudara, mereka mengharapkan Yesus menolong mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus kemudian bangkit. Yesus kemudian bangun dari tidurnya. Dan Dia kemudian menghardik danau itu,
menghardik badai itu, gelombang itu. Dan saudara, badai, gelombang, angin itu pun menjadi teduh dan tenang. Saudara, hanya Yesus yang sanggup menenangkan badai di Danau Galilea. Kalau Yesus yang sanggup menenangkan badai di Danau Galilea itu, maka hari ini juga Yesus yang sama. Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Dia yang telah berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita. Namanya Immanuel, yang berarti bahwa Allah menyertai kita. Itu berarti Dia tidak meninggalkan kita. Sehingga waktu kita datang padanya, kita berseru, kita memandang Dia dan kita percaya kepadanya. Maka saudaraku yang kekasih, Dia akan berkata kepada setiap badai hidup kita, bahkan setiap badai yang saat ini sedang menimpa hidup kita, terlebih badai corona ini, Dia akan berkata, berhenti, tenanglah, diamlah. Maka saya percaya badai apapun di dalam kehidupan kita, termasuk badai corona ini, akan berhenti. Saya percaya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau Yesus saja sudah mati buat kita, Dia sudah berkorban buat kita. 1 Petrus 1, saudara, mari kita buka ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Yesus saja telah memberikan nyawanya. Darahnya telah membayar kita lunas. Saudara, bukankah Dia juga sanggup untuk menenangkan badai dalam hidup kita? Mari saudara, kita memandang kepada Dia. Pandanglah Yesus, percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kami pun mau Tuhan untuk sungguh-sungguh untuk bertobat dan memandang kepada Yesus. Ada begitu banyak badai yang sedang terjadi. Secara khusus badai corona yang menerpa hidup kami, mengobrak-abrik dan menghancurkan perekonomian kami, keuangan kami, kesehatan kami, pelayanan kami. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan izinkan supaya kami sungguh-sungguh mau bertobat Tuhan, menutup semua celah yang telah kami buka. Jika hari ini Engkau menemukan kami sedang hidup tidak benar, sedang senang untuk melakukan dosa, bahkan terikat dan sulit untuk keluar dari sana, mari Tuhan sadarkan kami, agar kami mengambil komitmen untuk mengakui dan meninggalkannya. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang baik. Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami. Dan Tuhan, arahkanlah pandangan kami kepada Engkau Tuhan, kepada Yesus yang sanggup menenangkan badai dalam hidup kami. Oleh sebab itu Yesus sampai berdoa, apapun badai umat Tuhan hari ini, di dalam nama-Mu yang berkuasa, mari Engkau tenangkan itu. Yang tidak ada pengharapan, Engkau buat pengharapan. Yang tidak ada sukacita, Engkau buat mereka melimpah dengan sukacita. Yang takut, Engkau buat mereka untuk tidak takut Tuhan. Yang kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan. Yang saat ini sedang mengalami
masalah-masalah ekonomi, mari Tuhan Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, keluarga anak-anak mereka, bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang menerima firman Tuhan dan siap melakukannya, sama-sama katakan